Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Tuhan, Kau setia. We praise You for that. Kami memuji Engkau karena kesetiaan-Mu. Kami memuji Engkau karena kasih-Mu. Kami memuji Engkau karena siapa Engkau, our Lord, our Savior. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Daud berkata, sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Saudara, Tuhan itu baik. And this truth dan kebenaran ini perlu untuk terus kita deklarasikan. Karena di saat kita melihat kenyataan yang kita lihat setiap hari, bahwa banyak hal sulit yang mungkin sedang terjadi,
tetapi kebenarannya tidak akan pernah berubah, bahwa Tuhan itu baik. Sebab kebaikan Tuhan bukan dilihat dari kenyataan yang kita lihat akan situasi sulit atau buruk yang mungkin kita lihat setiap hari. Kebaikan Tuhan bukan dilihat dari penderitaan yang kita lihat, yang kita hadapi, lalu kemudian kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak baik. No. Demikian pula keberhasilan dan kesuksesan kita bukanlah suatu ukuran bahwa Tuhan itu baik. Kesuksesan kita, keberhasilan kita bukanlah ukuran bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan hanya dapat diukur ketika kita melihat kepada kasih-Nya yang teramat besar, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena hal tersulit, hal terburuk yang kita hadapi sesungguhnya adalah dosa kita. Dan oleh karena kita berdosa, dan Tuhan suka mengampuni, dan Dia berlimpah kasih setia, kita dengan iman dan penuh sukacita dapat mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan hanya dapat kita lihat, hanya dapat kita ukur ketika kita melihat kepada kasih Tuhan. Kita tidak bisa mengukur kebaikan Tuhan dengan pencapaian kita. No. Terlalu rendah ketika kita mau mengukur kebaikan Tuhan dengan pencapaian kita, dengan keberhasilan kita. Tapi mari kita lihat kebaikan Tuhan ketika Dia mau mengampuni kita, ketika Dia menunjukkan kasih setia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berseru dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Thank you Lord. Terima kasih for your faithfulness, for your mercy, for your love. Terima kasih untuk rahmat-Mu, kasih setia-Mu yang tidak akan pernah habis di dalam kehidupan kami. Terima kasih telah mengampuni kami, karena Engkau menunjukkan kebaikan-Mu kepada kami dengan memberikan Yesus Kristus kepada kami. Dan olehnya Tuhan, kami bisa dengan penuh keyakinan, kami bisa dengan penuh sukacita menyatakan that You are good. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami. Kami naikkan sembah kami pada pribadi yang begitu baik dalam kehidupan kami. Allah kami, Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan sebagaimana kita telah menghormati Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Saat ini kita akan menghormati Tuhan lewat kekayaan kita. Dan firman Tuhan berkata, Daud berkata di Mazmur 116 ayat 17 sampai dengan 19, Daud berkata, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, Daud menyatakan bahwa dia akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Ketika dia menyatakan ini, bahwa dia akan mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan,
ini sebenarnya ada responnya dia, respon Daud. Oke, kita membaca di ayat sebelumnya. Dia mengatakan, oleh karena kebajikanmu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kesetiaan Tuhan. Karena dia melihat bahwa Tuhan itu baik. Dia melihat bahwa Tuhan itu telah melepaskan dia dari kesesakan. Maka respon Daud adalah dia mau mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, lewat teks firman ini mari kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita memberi persembahan di rumah Tuhan, biarlah itu lahir dari respon kita ketika kita melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bahwa persembahan sebenarnya adalah respon kita. Bukan kita mau untuk mencari muka kepada Tuhan, tapi itu adalah sebenarnya respon kita akan kebaikan Tuhan. Ini adalah bukti iman bahwa Tuhan telah begitu baik kepada kita. Bahwa ini adalah bukti iman bahwa Tuhan itu setia dengan setiap janjinya, bahwa Dia akan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita memberi dengan iman dan kita memberi dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Bahwa kami hidup bukan berdasarkan gaji kami hidup bukan berdasarkan saldo tabungan kami, tapi kami hidup semata-mata Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, berkati studi kami Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan dan menikmatinya. Kami bawa persembahan kami di rumah Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan terus menjaga kami, mencukupkan, bahkan melimpahkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi di rumah Tuhan dengan penuh iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Dan sambil Bapak Ibu Saudara memberi di rumah Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan secara langsung, secara tunai di tempat ini, ataupun secara non tunai dengan melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini kita tidak akan henti-hentinya untuk menyatakan our mission statement and our core values. Why do we exist? Mengapa kita ada? Mengapa gereja ini ada? Mengapa gereja Every Nation ini ada? Mengapa Bapak Ibu Saudara ini ada di sini? Bahwa kita ada only for one thing. Remember, ingat, kita ada hanya untuk satu hal. What? To honor God. Untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus. Gereja dan pelayanan kampus yang seperti apa? Gereja dan pelayanan kampus yang berpusatkan kepada Kristus, yang diberdayakan oleh Roh Kudus, dan yang bertanggung jawab secara sosial. Di mana kita melakukannya? Kita melakukannya di setiap bangsa. Okay? It's very clear. Sederhananya, we are here to what? To honor God. Kita ada untuk apa? Untuk menghormati Tuhan. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Dengan menjadikan murid. Amen. We are here to honor God. How? By making disciple. Menghormati Tuhan dengan menjadikan murid. Oke? Dan bagaimana kita menghormati Tuhan dan menjadikan murid? Kita punya nilai-nilai yang akan terus kita lakukan. What God values, we values. Apa yang Tuhan hargai, itu yang kita hargai. God values our belief. Bahwa Tuhan menghargai keyakinan kita. What is our belief? The Lordship of Jesus Christ. Kita menghargai iman setiap saudara yang ada di sini. Bahwa kita ingin membangun iman yang berpusatkan kepada Kristus. And we value the lost people. Kita menghargai orang terhilang. Karena itulah kita mungkin nilai evangelism. Kita mungkin nilai penginjilan. Kita mau menginjil orang terhilang. Apa yang kita injili? Kabar baik. Apa yang kita bawa? Kabar baik kepada orang terhilang.
And we value discipleship. Bahwa kita menghargai murid. Bahwa kita tidak hanya menghargai, kita tidak hanya mau bahwa saudara menjadi a member, bukan hanya sekedar menjadi member, menjadi anggota dalam gereja ini. But we want every member to become a disciple. Kayak mau agar setiap anggota gereja menjadi murid. That's why we value discipleship. And we value leadership. Kita menghargai kepemimpinan. Bahwa setiap orang, kami percaya, kita percaya akan membawa orang lain kepada Kristus. Setiap orang akan memimpin satu orang kepada Kristus. And we value family. Dan kita menghargai keluarga. Kita menghargai keluarga, baik jasmani maupun rohani. Kita tidak akan mengorbankan kesuksesan pelayanan kita demi kita tidak akan mengorbankan keluarga kita demi kesuksesan pelayanan kita. Amin. We value relationship. Kita menghargai hubungan satu sama lain. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi pengumuman buat kita semua. Kami akan terus mendorong bagi Bapak Ibu Saudara-saudara untuk terus join dalam life group. Stay connected with life group. Saudara itu sebagai siswa, mahasiswa, saudara yang bekerja, single, profesional, Bapak Ibu Saudara yang keluarga, come, let's join life group. Mari bergabung dalam life group. Kita bertumbuh bersama-sama dalam komunitas. Kita bersama-sama melihat bagaimana hati Tuhan untuk orang-orang terhilang lewat komunitas life group. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terhubung dalam life group, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi saya ataupun menghubungi staf gereja. Ada Yulia, ada Brian. Bapak Ibu menghubungi saya dan staf gereja sehingga Bapak Ibu Saudara bisa terus terhubung dalam komunitas life group. Oke. Dan informasi yang kedua, diinformasikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang memiliki anak under 2 years old, di bawah 2 tahun, yang akan join dalam kelas toddler di Kids Church, dihimbau, dianjurkan agar untuk bergabung bersama-sama, bagi orang tuanya untuk bergabung bersama-sama dengan anak-anaknya dalam kelas toddler yang under 2 years old, di bawah 2 tahun. Oke. Dan informasi selanjutnya, as a family, sebagai keluarga, when just only one, satu saja keluarga kita sakit, kita sama-sama akan menderita sakit. Dan satu orang keluarga kita bersuka cita, kita sebagai satu keluarga pun akan sama-sama bersuka cita. Amin. Dan kita mengucapkan selamat dan kita turut berbahagia atas kelahiran putra pertama, anak yang kedua dari keluarga Manuhutu De Vretes. Kami mengucapkan selamat bagi Bapak Christoph dan Ibu Priscilla atas kelahiran Nehemia Rema Immanuel Manuhutu. Selamat, dan kami percaya, kita percaya bahwa anak ini akan bertumbuh dan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan dia akan berdampak pada generasinya. Amin. Dan sepertinya dia baru lahir. He's a new baby born, but he's not look like new baby born. Dia begitu besar, look like 1 month baby born. Okay? Dia, selamat Oma atas kelahiran cucunya. Dan sekali lagi kami keluarga Efrinesia Manado sungguh-sungguh bersuka cita dan mengucapkan selamat bagi keluarga besar Manuhutu De Vretes. Oke, demikian informasi buat kita semua. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita sama pembicara pada pagi hari ini, Pastor Leopold Rutono. Terima kasih. Selamat pagi. Doa harapan saya, jemaat dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati selalu. Amin. Tak terasa kita sudah berada di bulan ketiga, bulan Maret,
Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal dan Tahun Baru di tempat ini. Inilah waktu-waktu percepatan yang dibuat Tuhan. Dan dalam setiap kesempatan, mari kita mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan bulan ini kita masuk dalam seri yang baru. Sorry, saya kurang cakap untuk mempergunakan tombol ini. Kita masuk dalam seri yang baru, mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita pernah mengalami kebaikan Tuhan. Yang menjadi perbedaan, ada orang mengalami tetapi tidak menikmatinya. Ada orang mendapat mujizat tetapi melihat mujizat itu biasa-biasa. Sebenarnya mujizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membantu kita, untuk menolong kita, untuk dapat melihat tentang kemahakuasaan Tuhan. Dengan demikian maka akan rasa rindu setiap saat untuk selalu dekat dengan Tuhan. Tujuan seri ini agar kita memahami kasih, sifat, dan karakter Allah. Semua itu baik. Dan Yesus tidak perlu untuk mengubah apapun tentang kebaikan. Kitalah yang perlu untuk berubah supaya kita dapat mengerti dan menerimanya apa yang dikerjakan atas hidup kita semuanya baik. Amin. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Efesus 3 ayat 20 sampai dengan 21. Boleh saya ajak untuk bangkit berdiri dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang sudah tertera di slide. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dia kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Sehingga apa yang kami baca ini mendapatkan sesuatu untuk kami mengerti tentang kebaikan Engkau yang Engkau memperlihatkan di dalam setiap area kehidupan kami ini. Urapi tanah hati kami Tuhan, sehingga pada saat Tuhan hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, itu jatuh di tanah hati yang siap untuk menerima benih kebenaran Engkau Tuhan. Dan benih ini akan tumbuh dan berbuah
dan kami menghidupi di dalam setiap kesempatan Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Lewat pembacaan kita tadi ini, saya beri judul melampaui segala yang kita minta dan pikirkan. Paulus, kita tahu bersama, di dalam dia mengikuti Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam dia melayani, bahkan ada sesuatu yang terus mengganjal akan kehidupannya. Lewat pembacaan kita tadi ini, Paulus memberi motivasi kepada kita. Terus Paulus ingin mengajak kepada kita untuk melihat satu pribadi yang sungguh luar biasa yang dia telah melihat dan ia rasakan di dalam perjalanan kehidupannya. Lewat pembacaan tadi, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Allah lebih daripada sanggup untuk menjawab setiap masalah, kebutuhan pada saat kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan di dalam kehidupan. Tetapi kebanyakan kita, di dalam kita mengalami sesuatu yang terjadi dalam kehidupan, ada masalah atau tantangan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau boleh, jauhkan hal-hal ini di dalam kehidupan. Tuhan, tolong Tuhan. Pada saat mengalami kekurangan uang, Tuhan berkati Tuhan. Sehingga tanpa kita sadar, kita mulai mengatur Tuhan dengan apa yang kita pikirkan itu baik. Kita mulai berpikir, dahulu kita pernah Tuhan tolong dan Tuhan melakukan hal seperti ini. Dan jika terjadi sesuatu lagi dalam kehidupan, kita tahu cara Tuhan seperti ini. Oh, Tuhan mau tolong kita, pasti dengan cara seperti ini. Firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Artinya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Melebihi dari apa yang kita sudah alami. Kebaikan Tuhan melampaui standar yang kita buat. Jalan-jalan Tuhan, keputusan Tuhan, pertolongan Tuhan melampaui apa yang kita pikirkan.
Apa yang kita sudah tetapkan, apa yang kita sudah, kalau Tuhan tolong pasti begini caranya. Di seri ini kita akan melihat tentang kasih, sifat, dan karakter Tuhan. Kalau kita sudah menentukan standar dalam Tuhan menolong kehidupan, masalah yang terjadi dalam kehidupan, maka kitalah yang jadi Tuhan. Tetapi perlu diketahui sifatnya Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Sifatnya Tuhan, dia mengerti apa yang terbaik yang akan dia berikan dalam kehidupan kita. Kemakuasaan Tuhan tidak dapat kita ukur dengan pola pikir kita, dengan standar yang kita buat. Kalau kita membuat standar yang kita buat dan Tuhan ikuti, caranya Tuhan itu untuk membuat kita dewasa. Caranya Tuhan untuk kita bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Dia. Kebaikan Tuhan melampaui standar yang kita buat, sebab Dia Maha Tahu. Sebab Dia berkuasa atas hidup. Sebab kita ciptaan. Dia mengerti kurang dan lebih kita. Dan Tuhan ingin untuk terus kita bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Dia. Bulan, kalau tidak salah, September. Saya meneruskan pembangunan gedung ini. Dan saya bertanya kepada bendahara, ya, berapa kemampuan keuangan kita? Dikatakan 385 juta. Ya, oh boleh. Kita bangun. Karena kita percaya. Ini rumahnya Tuhan. Bagaimana kita bangun? Dan kita meeting dengan tim pemimpin. Dia bilang, orang mau pindah. Bulan Desember. Dimulai Natal. Tanggal 11. Dan kita membangun dengan uang yang ada. Pada suatu keadaan di mana pengeluaran begitu besar. Itu untuk membuat okupan ACP di depan. Itu tidak gampang. Itu uang satu kali keluar. Dan saya berdoa. Tuhan, kita butuh doa Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Mu berkata, dari seberang lautan akan datang dana Tuhan. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa, raja-raja akan mengalir. Engkau akan sanggup bawa Tuhan. Itu pikiran saya. Saya atur Tuhan, begini caranya Tuhan.
untuk mendatangkan dana. Begini caranya engkau berkati Tuhan untuk meneruskan pembangunan gereja. Dan pada akhirnya apa yang saya rencanakan itu tidak terjadi. Disinilah saya belajar bahwa apa yang kita pikirkan itu belum tentu sejalan dengan pikiran Tuhan. Saya ini sepertinya bilang orang yang sok-sok kuat, sok-sok berbicara tentang iman. Kita beriman, kita pasti Tuhan berkati, pasti penyediaan akan ada. Tapi pada kenyataan itu tidak terjadi. Ini semua sekali waktu doi, cuma minta. Apa yang saya lakukan? Saya ini gembala. Kalau bicara tentang uang, saya ini malu, dia bilang, Tuhan kita malu. Dan apa yang saya dapat di sini? Tuhan bilang, beban jangan pikul sendiri. Kau ceritakan kepada orang bahwa engkau membutuhkan ini. Kau membutuhkan uang untuk penyelesaian. Saya tidak sembarang untuk berbicara tentang uang. Dan Tuhan sapa dan Tuhan. Tanpa direncanakan, saya curhat pada Calvin. Pak Calvin, Vin, orang butuh uang, Vin. Apa? Banyak, Vin. Oh, kalau dia bilang, sekolah ada. Sekolah bisa bantu. Begitulah cara Tuhan. Tuhan mau kita terbuka, tetapi jangan sembarang terbuka. Terbuka kepada orang yang bisa untuk menerima. Saya bicara, Vin, boleh. Sekolah bantu. Akhirnya apa yang saya sudah rencanakan, saya sudah set dengan pikiran untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja ini. Itu di luar Tuhan bekerja melampaui dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Itulah caranya Tuhan. Sebab dia Allah yang mengerti, Allah yang tahu. Dia maha kuasa, maha tahu. Saya percaya kebaikan Tuhan melampaui standar yang kita buat dengan tujuan. Supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan pada saat kita menerima dan kita taat, melakukan dengan ketulusan hati, dengan kemurnian, ketaatan kepada keputusan, Tuhan menghasilkan buah. Pada saat kita menerima keputusan Tuhan dan mengakui bahwa inilah cara yang terbaik yang Tuhan berikan di dalam setiap keadaan, masalah yang datang dalam kehidupan kita, maka akan terlihat engkau akan menjalani itu dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Sebab pada dasarnya Tuhan itu baik.
kita tidak dapat membatasi Tuhan untuk bekerja. Sebab Tuhan Maha Tahu. Dan bagaimana kita dapat menerima kebaikan Tuhan dengan benar di dalam kehidupan? Bagaimana untuk kita taat di dalam setiap keputusan? Paulus memberi teladan bagi kita. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Paulus menyadari tidak ada cara lain. Dia datang kepada Bapa, sujud menyembah. Di situ menunjukkan Paulus memperlihatkan bahwa Tuhanlah di atas segalanya. Dari pengalaman, dari keberhasilan yang dia pernah buat, yang dia pernah kerjakan dalam kehidupan dia. Dia datang sujud menyembah kepada Tuhan. Paulus memperlihatkan betapa dia tidak ada arti apa-apa. Hanya Tuhanlah yang ditinggikan. Hanya Tuhanlah menjadi tujuan hidup. Dan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Terpujilah nama Tuhan. Ketaatan kepada keputusan Tuhan menghasilkan buah. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Ketaatan kepada keputusan Tuhan ini akan menjadi satu cerita. Dan biarlah cerita ini menjadi cerita bersambung untuk sampai kepada generasi di bawah kita. Biarlah cerita ini untuk anak-anak cucu kita melihat bahwa inilah teladan yang diberikan orang tua yang perlu dihidupi dan diwariskan kepada anak-anak cucunya. Inilah menjadi penginjilan yang efektif. Orang akan melihat bahwa engkau benar berubah. Karena kita taat kepada apa yang diputuskan Tuhan. Dan biarlah buah-buah kebenaran itu akan terus terlihat di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam kita belajar, di studi, di kampus, di sekolah. Biarlah buah-buah kebenaran yang akan terlihat bahwa Yesuslah di atas segalanya di dalam kehidupan yang kita jalani ini. Dengan demikian, maka iman kita akan bertumbuh. Pengenalan, kepercayaan kita kepada Kristus akan bertumbuh.
kita akan masuk tahun ini, terus kita melihat kepada Tuhan. Dan kita akan mengalaminya, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Amin. Kita akan perjamuan. Saya undang untuk kita berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Aku berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau membuka mata hati kami untuk dapat melihat akan setiap jalan dan rencana Engkau. Mari kita menyanyikan sekali ini dengan Terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran
Benar Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan yang kami jalani ini. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami keberanian untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Dengan tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau Bapa yang penuh kasih, Engkau Bapa yang mengerti akan setiap kelemahan dan kelebihan kami. Aku berdoa ya Tuhan, firman yang disampaikan tadi, kami begitu percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap keadaan hidup yang kami jalani ini. Sebab kami percaya Tuhan, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Saat ini kami akan mengadakan perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengadakan perjamuan. Saya percaya lewat perjamuan di pagi hari ini, engkau yang lemah akan dikuatkan, engkau yang sakit akan disembuhkan, engkau yang mencari akan mendapatkan. Sebab Tuhan yang berjanji setia adanya. Percayalah kepada Dia. Mintalah, maka engkau akan diberikan. Carilah, maka pintu akan dibuka bagimu. Sebelum saudara makan roti ini, mintalah kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang Maha Tahu, Allah Maha Kuasa. Dia sanggup untuk memberkati apa yang engkau inginkan dan apa yang engkau minta. Mintalah dengan iman kepada Dia. Mintalah kepada Tuhan. Kami mengangkat roti ini ya Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan di saat ini, Engkau mendengar setiap permohonan mereka Tuhan. Engkau akan memberikan menurut kekayaan dan kemuliaan Engkau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, makanlah di dalam nama Yesus.
angkatlah anggurmu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia memberikan apa yang engkau minta, apa yang engkau doakan, apa yang engkau pikirkan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, Engkau akan melakukan apa yang jemaat minta Tuhan. Dengan anggur ini dimeteraikan di dalam nama Yesus. Minumlah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat apa yang Engkau sudah kerjakan atas jemaat di saat ini. Hamba berdoa Tuhan, kerinduan, keinginan mereka Engkau mendengar dan Engkau menjawab ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberikan iman. Dengan iman Tuhan mereka tetap percaya kepada apa yang Engkau sudah kerjakan atas hidup jemaat. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang mencari mendapatkan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami di hari ini. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau pada masuk dan keluar. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan memberkati pekerjaan tangan. Tuhan memberkati keluarga. Tuhan memberkati studimu. Saya undang